orang tahu bahwa itu pasti banyak yang melanggar undang-undang karena bagaimana otorita dikasih hak untuk mengut pajak itu, dan itu artinya nggak akan ada audit segala macam. Memang bisa dibikin aturan-aturan tambahan, tapi aturan-aturan itu adalah upaya untuk sebut aja untuk melanggar undang-undang kan, undang-undang tentang pemerintahan daerah. Jadi akal-akalan yang dasarnya adalah ambisi ini yang menyebabkan presiden nggak punya lagi sense of reality itu. Dia nggak bisa tahu lagi apa keadaan masyarakat sebetulnya. Nah ini sebetulnya dalam etika politik kita sebut bahwa kekuasaan itu jangkanya pendek, tapi ambisi membuat dia panjang. Jadi ini sumbernya tuh. Ini kebijakan irasional, in optima forma, dalam bentuk yang paling ngaco itu. Jadi kita nanti lihat bagaimana rakyat dipaksa lagi untuk dipajak hanya untuk mempuluskan ambisi dari Presiden Jokowi yang kebijakannya irasional. Itu intinya. Jadi kita mau dengar apa keterangan Sri Mulyani tentang soal itu, atau orang-orang di sekitar Sri Mulyani yang paham tentang perencanaan public policy yang dasarnya justru ethical policies atau didesain dengan konsep-konsep etis, itu nggak terlihat tuh. Jadi teknokrasi kita sebetulnya berlangsung secara teknis mata-mata tuh, tanpa ada evaluasi etis. Padahal teknokrasi, di belakang teknokrasi ada prinsip etis. Teknokrasi itu bukan sekedar keadaan teknis, tapi juga ada dukungan etis. Karena teknokrasi memerlukan legitimasi. Nah, legitimasi itu sumbernya adalah etika, bukan kalkulasi di atas kertas. Siapa yang mau kita pinjam dari siapa, suku bunganya berapa, nanti bayar berapa, 20 tahun lagi bisa kita jual 5-6 BUMN. Kan itu bukan itu kan yang disebut teknokrasi itu. Jadi sekali lagi kita dipaksa untuk mengerti sesuatu yang dari awal kita anggap sebagai kedunguan. Jadi kedunguan inilah yang akan menjebloskan kita pada berantakannya kehidupan sosial dan kehidupan kebudayaan. Jadi sekali lagi ini soal-soal yang ada di depan mata kita itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memang udah kalap. Nah kalau dulu kita bilang bingung, ya masih mungkin. Ini dia udah kalap, dia nggak tahu keadaan. Sama seperti orang yang tadi di ketinggian lalu kekurangan oksigen di ketinggian. Lalu sebetulnya dia mesti tutup cari jas hujan, dia justru buka bajunya, maka dia diserbu dingin. Itu biasanya orang kalap nih, karena oksigen nggak ada, konsentrasinya hilang. Jadi begitulah kekuasaan, semakin tinggi semakin nggak dekat dengan realitas. Nah, adanya kabar ini tentu kita berharap persoalan-persoalan itu selesai. Tapi kita akan lihat ke besok lusa apakah masih ada suara-suara miring di sana. Kalau masih ada berarti pemerintah mengulang untuk kesekian kalinya membuat kebijakan-kebijakan tanpa melakukan analisa yang mendalam. Tapi lebih jauh dari itu, saya ingin bilang harusnya Pak Jokowi dan penguasa hari ini jangan masuk terlalu dalam pada hal-hal yang detail seperti ini. Karena persoalan terbesar yang ada di depan mata adalah tidak ada uang untuk bangun itu IKN. Iya. Kan sudah berkali-kali kita saksikan upaya-upaya pemerintah untuk mengambil dana PEN itu di cancel oleh DPR. Betul. Terus investor beberapa yang sudah awalnya tertarik untuk bekerja sama membangun ibu kota negara di sana mundur. 1, 2 dan mungkin ditambah investor-investor lainnya karena tidak melihat adanya prospek yang bagus di sana. Nah, rakyat masih ingat loh Kang kondisi-kondisi itu. Jadi pemerintah sekali lagi saya ingatkan, jangan melihat rakyatnya itu rakyat yang bodoh gitu. Jangan menganggap rakyatnya itu cepat lupa gitu. Kan persoalan yang ada di depan itu uangnya nggak ada. Nah sekarang jelaskan dulu ke rakyat, jelaskan dulu ke masyarakat bagaimana mekanisme uang itu akan digelontorkan untuk IKN. Jangan juga mengambil jatah-jatah yang lain karena jelas saya kira banyak orang sudah sepakat pemindahan ibu kota negara itu bukan hal yang darurat. Yang daruratnya adalah bagaimana menumbuhkan perekonomian rakyat pasca pandemi ini gitu. Justru yang utamanya nggak kita lihat, yang tidak daruratnya malah digembar-gemborkan. Presiden sudah kalap. Proyek IKN akal-akalan Jokowi 2 periode bukan memiliki wibawa yang ada kalah sama oligarki. Proyek IKN baru disebut hanya ambisi dan akal-akalan Jokowi. Rocky Gerung, Presiden udah kalap, demokrasi.id.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ngotot membangun ibu kota negara atau IKN baru di tengah banyaknya kesulitan yang dialami masyarakat. Rocky Gerung menilai bahwa gencarnya rencana pembangunan IKN baru justru menunjukkan bahwa proyek IKN baru ini hanya ambisi Presiden Jokowi. Menurutnya, proyek pembangunan IKN baru bahwa berpotensi melanggar undang-undang karena banyaknya aturan baru yang dinilai merugikan masyarakat. Orang tahu bahwa itu adalah proyek IKN. Banyak melanggar undang-undang adalah bagaimana otorita dikasih hak pungut pajak. Aturan itu adalah upaya untuk melanggar undang-undang tentang pemerintah daerah, kata Rocky Gerung seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada 7 Mei 2022. Jadi akal-akalan yang dasarnya adalah ambisi ini yang menyebabkan Presiden gak punya sense of reality. Dia gak bisa tahu apa keadaan masyarakat sesungguhnya, imbuhnya. Menurut Rocky Gerung, masalah yang ada saat ini dihadapi oleh bangsa ini bukan lagi mengenai elektabilitas, tapi etikabilitas. Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi tidak paham apa itu etikabilitas sehingga membuatnya ngotot membangun IKN baru di tengah banyaknya kesulitan yang dihadapi masyarakat. Lebih lanjut, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa proyek IKN baru yang digagas oleh Presiden Jokowi adalah kebijakan yang sangat irasional. Karena menurutnya, proyek IKN baru ini hanya untuk memuluskan ambisi Presiden Jokowi untuk terus berkuasa. Ini kebijakan rasional dalam bentuk yang paling ngaco, ujar Rocky Gerung. Jadi kita nanti lihat rakyat dipaksa untuk dipajaki hanya untuk memuluskan ambisi Presiden Jokowi yang kebijakannya irasional. Rocky Gerung bahkan menyebut bahwa proyek IKN baru hanya sebuah bentuk keduguan yang nantinya justru akan merusak kehidupan sosial masyarakat. Jadi sekali lagi, ini Presiden Jokowi udah kalap. Dia gak tahu keadaan. Ya begitulah kekuasaan, semakin tinggi semakin gak dekat dengan realitas, pungkasnya. Berikut komentar dari warganet. Dalam pelaksanaan sewa, mitra sewa dapat melakukan perubahan struktur BMN merupakan bangunan atas kesetujuan pengelola barang-barang bunyi bilir tersebut dikutip dari 6/5, ujar Ane. Ibarat kata, unta rumah dikontrakin, terus pindah ke lapangan. Harganya gak bakal ambruk, tuh sewa properti. Sewa diam apa tanpa kecuali. Maksain banget. Emang IKN buat siapa? Rakyat gak butuh IKN. Rakyat butuhnya presiden baru berani melawan proksi oligarki, pengusaha hitam, pulangkan TKA Cina ke negara asal, ujar Fajar R. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.